Einen schönen guten Tag Leute, atau selamat siang dalam bahasa Indonesianya. Kenalin, aku Rian Setiawan. Dan aku Torik Hairana Putra. Melalui video ini kita berdua bakalan sharing tentang belajar bahasa Jerman. Sebelum itu, aku mau perkenalan terlebih dahulu. Aku pribadi sekarang kerja di Jerman sebagai pramusaji di suatu hotel atau restoran. Nah, kalau lu Rik sih? Kalau aku masih di masa Ausbildung, yang dimana masa itu udah dilalui sama partnerku ini. Bildung kenal apa? Ausbildung itu program magang di Jerman selama 3 tahun. Dan aku sekarang lagi di tahun ketiga. Udah ada berita bahwa kita bakal ujian itu kurang lebih April. Semoga lulus. Amin. Kita doakan dia lulus ya guys ya. Betul. Ausbildung itu berlangsung selama 3 tahun ya. Tapi bisa kurang, bisa lebih juga. Nah, syarat untuk bisa Ausbildung atau kerja di Jerman itu apa sih, Rik? Syaratnya itu yang pertama pastinya belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman doang? Ya. Bahasa Jerman doang. Berarti intinya untuk bisa pergi ke Jerman dan bekerja di sana, kalian harus bisa bahasa Jerman dalam level B1 untuk sekarang ya? B1 untuk sekarang. Ausbildung itu sendiri, Rik, sebenarnya cuma ada restoran doang atau ada banyak sebenarnya? Untuk Ausbildung itu jurusan sebenarnya banyak, kayak contohnya sebagai pelayan resto atau kerja di hotel, dan hotel itu bakal ditempatin kurang lebih jadi housekeeping, jadi resepsionis, dan bakal jadi pelayan resto juga di hotel. Kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Dan masih banyak lagi kayak tekniker atau yang lain. Nah, intinya kalau misalkan kalian pergi ke Jerman, kalian lihat dulu kemampuan kalian, terus pengen kerja sebagai apa gitu. Betul. Kalau misalkan kalian pengen cari yang mudah kayak kita, terus ada juga bidang-bidang lainnya seperti tekniker, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Ya. Tapi untuk itu semua diperlukan satu syarat, yaitu bahasa Jerman. Ijazah, kemudian nilai, matematika, dan lain sebagainya itu nomor 2. Jadi mereka tidak melihat, oh ini sih ini bagus nih, si itu bagus nih. Itu nomor 2, yang penting itu bahasa Jerman. Oleh sebab itu, kami berdua ingin mengadakan suatu program, yaitu program bahasa Jerman secara online di channel ini. Karena kalau misalkan kalian kursus di tempat kursus, itu biayanya mahal banget guys. Yang makan banyak biaya. Contohnya, pengalaman lu habis berapa boy? Pengalaman gua itu kurang lebih 20-30 jutaan. Buset. Untuk semuanya kayak kosan, makanan, dan lain-lainnya. Dan termasuk bayar kursusnya juga. Kita bisa dengar sendiri, kursus di tempat kursus itu biayanya mahal banget, kurang lebih 15-20 itu bersihnya. Ya. Untuk program ini diadakan hanya untuk khususnya orang-orang yang pengen pergi dan kerja di Jerman. Silahkan tonton video pembelajaran bahasa Jerman kami di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Betul. Kami bakal upload video pembelajaran ini di sekitar jam 4.56 sore, setelah kalian pulang kerja. Setelah kalian pulang kerja merasa capek dan lain sebagainya, daripada scroll yang tidak penting, mending nambah wawasan dengan menonton video dari kami. Untuk bahasa Jerman, kita akan bahas mulai dari pelafalan huruf, cara baca, dan lain sebagainya. Betul. Oke, kita jangan basa-basi terus, boy. Kita langsung aja ke materi pertama, yaitu pelafalan huruf. Oke guys, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama adalah pelafalan huruf bahasa Jerman. Sebelum itu, tolong disiapkan alat tulis, pensil atau pulpen, dan juga buku. Kalau kalian udah
punya buku dan pulpen di tangan, kami minta silahkan kalian tulis huruf A sampai huruf Z. Oke? Betul. Yuk. Oke. Haus. Oke, kita mulai dari huruf A. Pembacaan huruf A sampai I pertama itu normal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, kalian tinggal di itu aja. A sama dengan A, B sama dengan B sampai I. Ya. Pertama itu. Oke. Lalu ada huruf J. J. Di sini disebutnya yod atau di ejanya yod. Dan K, L, M, N, O, P itu sama pengucapannya juga sama seperti bahasa Indonesia. Artinya kalian tandai J sama dengan yod. Aso Y, O, T. Ya. Tapi tenang. Kalau misalkan dalam satu kata atau kalimat itu dibacanya Y doang gitu. Betul. Contohnya Jakarta dibaca Yakarta. Yakarta. Contoh. Oke, kita lanjut ke huruf Q. Ya. Huruf Q. Q. Dibacanya ku. Kalian bisa tulis K, U, ku. Lalu R, S, T, U itu normal kayak bahasa Indonesia. R, S, T, U, R sama dengan R dan lain sebagainya. Betul. Dan kita masuk ke V, dibacanya VAU. VAU, so V, A, U. Betul. Ditulisnya kayak gitu. Terus ke W, itu dibacanya itu V. V, V. Jadi ada B-nya itu. Jadi B, W, E, V. Ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Mhm. Lalu masuk ke X itu X. X, I sama X. Oke. Betul. Lanjut. Terus ada huruf Y atau upsilon. Upsilon. Terus Z. Dan Z itu Z. Dan Z itu Z. Atau T, C, E, E. A, ba, ta, sa. Z. Ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Nah, di semua huruf ini, kalau misalkan ada J seperti yang aku bilang tadi, atau Q, atau X, atau Z, nah itu semua kalau ada di dalam kalimat atau kata dibacanya normal. Jadi misalkan Xavi Hernandez, Xavi Hernandez dibaca ya Xavi, bukan X Xavi. Betul. Enggak kayak gitu. Jadi normal. Normal. Oke, sudah kalian tulis? Oke. Kemudian ada huruf-huruf tambahan yang kami sebut umlaut, yaitu titik atau dua titik di atas huruf tertentu. Dan pastinya kalian juga pernah ngelihat dimanapun itu. Kayak contohnya O pakai titik dua atau O umlaut. Itu dibacanya Oe. Oe. Tapi si O-nya, si E-nya itu gak terlalu jelas, jadi Oe. Oe. Jadi kayak gitu kan. Kurang lebihnya. Lanjut ke huruf U umlaut. Itu dibacanya U. Jadi ditambahin E di belakangnya semuanya. Betul. Jadi Ue. Ue. Oke. Terus ke A umlaut atau A yang ada titik duanya di atas, itu dibacanya E. E biasa. E biasa. Oke. Terus Ada huruf seperti huruf B, cuman garis belakangnya itu lebih panjang, itu sama dengan S2. jadi double S. Ya, jadi jadi double contohnya kalau misalkan ada kayak gini dibacanya double S doang. Jadi S. Ya, kayak gitu. Oke. Itu semua adalah huruf-huruf Dalam bahasa Jerman. Simpel kan? Mirip kayak bahasa Indonesia kan? Betul. Dan pengucapannya itu nggak susah kayak contohnya bahasa Inggris yang kayak tulisannya itu PLAY, dibacanya play bukan play. Dan kalau bahasa Jerman itu apa yang kita tulis itu yang kita ucap. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya juga di bahasa Inggris ada have ya.
V sama E, have. Ya. Nah, kalau di bahasa Jerman have ya HV gitu. Ya, HV ya betul. HV. HP ya HP. Nah, kita lanjut lagi ke materi cara baca dalam bahasa Jerman. Betul. Yang pertama itu ada EU. Kalau misalkan ada suatu kata yang di dalamnya ada huruf E bertemu U, EU, itu dibacanya Oi. 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 Oke. Kemudian I sama E sama dengan I. I, dua harkat. Jadi I-nya ada dua kayak gitu. Betul. Oke, aku ingatkan tadi huruf-huruf yang tadi silahkan kalian tulis supaya kalian bisa memahaminya di kemudian hari. Kemudian kita lanjut lagi. E sama I sama dengan I. AI. Jadi dibaca AI. Kemudian SCH dibacanya sh. Jadi contohnya supaya mudah, kalau misalkan ada ayam masuk ke rumah kalian ush gitu kan. Nah, itu contohnya ush. Ya, betul. Kalau CH itu dibaca normal S. Oke? Nah, itu semua harus kalian pahami dan pelajari sebagai dasar dalam bahasa Jerman. Betul. Dan basic bahasa Jerman atau bahasa Jerman yang dasar atau yang emang baru mulai, itu emang penting untuk memulai pengucapan, memulai kosakata segala macam. Karena basic itu penting, guys. Oke, kita bakal kasih contoh ke kalian nih guys ya. Contohnya mana Rik tadi teh? Ini Ya, contohnya silahkan kalian siapkan alat tulis. contohnya saya aja ya. E U R O. Itu dalam bahasa Artinya Inggris itu euro. bahasa Indonesianya tuh mata uang. Mata uang. Mata Ya. uang Jerman. Betul. Dan itu pengucapannya karena E sama U di depan, jadi dibacanya OI. Jadi ro-nya biasa aja. Jadi oiro. Oiro. Ya, bukan euro atau Kebanyakan euro. dari kalian pasti cara bacanya euro. Euro itu salah. Ternyata yang benar adalah Oiro. oiro. Betul. Oke, yang kedua Yang kedua, kita punya kata saya eja lagi. B L E I B E N. Oke, sudah kalian tulis? Nah, Udah, dibacanya itu tuh bleiben. Kita lihat lagi yang tadi itu E sama I itu dibaca Iya, ai. bleiben. Ya. Ai. I. Jadi bleiben, bukan Genau. bleiben. Kita lanjut ke tiga. Silakan, Spiegel. Bapak. Spiegel. Itu artinya cermin. Betul. Cermin. I sama E. Jadi bukan spiegel, bukan kayak gitu tapi spiegel. Spiegel. Yes, sir. Yang kedua, Keempat dong. keempat. Bercanda mulu emang dia ini. Ada kita punya kosakata yang namanya schreiben. S C H R E I B E N. Di situ ada S C H, juga ada E I. Jadi S C H Ya. A I E I jadi ai. Schreiben. Ai. Jadi schreiben. Betul. Schreiben. Atau dalam bahasa Indonesia Menulis. Lanjut ke Kelima ya, yaitu wählen. wählen. W A umlaut H L E N. Di situ ada A umlaut. A umlaut kan dibaca dibaca E. Jadi dibacanya tuh wählen, Wählen. bukan walen. Perlu diperhatikan
H di tengah kalimat itu dibacanya nggak terlalu jelas, nggak kayak izhar, nggak terlalu jelas, jadi Semua orang valen. bisa. Ya, valen. Bukan wehlen. Itu apa? Wehlen. Jadi Oke? hanya hilang. Jadi valen. Oke, ada contoh lagi. Yang keenam itu mul M U umlaut L L. atau artinya sampah. Mhm. Mul. Mul. Kenapa itu rada kayak karena itu untuk umlaut. Mhm. Kedengarannya aneh tapi ya begitulah ya. Jadi U sama E-nya nggak terlalu jelas. Jadi ngul, Iya. ngul. Betul. Seperti itu. Next sir. Kemudian selanjutnya M E B E L. Möbel. Jadi Möbel. bukan mobil tapi O-nya O umlaut, OE moebel. Artinya perabot. Parabot. Oke. Silahkan kalian pahami, terus kalian teliti cara bacanya. Kami kasih waktu kalian selama 5 minggu. 5 menit lah. Merokok aja dulu kita ya. Oh ya. Oke, 5 menit. Kita sharing aja dulu ya. Pengalaman tentang di Jerman tuh kayak gimana sih? Menurut lu, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Jerman? Di mental, fisik, dan lain sebagainya itu apa menurut lu? Menurut gue yang harus atau yang penting untuk dipersiapkan itu sebenarnya belajar bahasa Jerman, yaitu ya pengucapan atau terbiasa bicara bahasa Jerman. Betul. Karena jujur kita itu B1 waktu lulus ujian sertifikat bahasa Jerman. B1 itu jadi level bahasa Jerman itu sampai C2 kalau nggak salah. Ya. Betul. Jadi pertama masuk itu A1, naik ke A2, naik ke B1, naik ke C1, baru C2. C1 sama C2 itu dipakai untuk yang benar-benar kayak profesional atau ya itu udah apa ya, bisa disebut kayak orang asing tapi orang Jerman gitu. Kayak 90% orang Jerman. Nah, untuk bahasa sehari-hari itu paling penting sebenarnya B1 karena kita lulus waktu itu ujian sertifikat B1, kita datang ke Jerman, ditanya cuman apa kabar, kita benar-benar ya, molohok tuh bahasa Indonesianya melamun. Ya. Kayak gitu. Jadi latihan di rumah untuk terbiasa bahasa Jerman. Benar. Mau itu kedengarannya aneh atau mungkin diketawain sama orang, biarin karena itu benar-benar penting kalau kalian udah nyampe ke Jerman. Kayak gitu. Terus selain bahasa Jerman, kita juga harus nyiapin fisik sama mental ya. Orang Jerman tuh nggak suka, aduh lulus, aduh Ya. lemah, Betul. nggak suka. Lebih baik kita nggak sopan sama orang Jerman. Jadi kita dilihatnya tuh, ini anak kuat banget nih, ini Betul. anak mentalnya mantap banget nih. Betul. Itu besonders atau terutama dalam bidang mekanik, tekniker, itu gajinya nyampe 50, nyampe berapapun, tapi mentalnya itu harus kuat. Betul. Karena di samping kerjaan, di sekolah pun kita harus benar-benar interaksi sama guru, segala macam. Walaupun kita emang kadang malu-malu monyet atau malu-malu kucing. Sering rajinlah bertanya. Betul. Bertanya. Kalau nggak ada yang dimengerti, Langsung lebih baik tanya. bertanya. Orang Jerman itu paling benci ketika mereka bilang, kamu ngerti? Kita nggak ngerti tapi kita jawab ngerti. Karena malu. Itu paling benci. Betul. Oke? Jadi intinya mah kayak gitulah. Ya. Ya. Terus fisik dan lain sebagainya. Benar. Kalau soal fisik dan apa itu namanya dan sebagainya, itu benar harus kuat karena yang pertama kalian nyampe ke Jerman itu pastinya suasananya beda dari Indonesia. Karena Indonesia mungkin kita bisa mesen Gojek, Grab segala macam. Kalau di sini itu emang
kita nyampe ke Jerman, kita harus nyari sendiri. Contohnya kayak di stasiun kereta, kayak gitu kita naik kereta atau naik bis atau segala macam. Bawa koper lain sebagainya itu kan capek Ya, kan. apalagi itu pengalaman pertama kita ke Jerman, itu kita belum ngerti apa-apa dan ya itulah Disitulah gunanya bahasa. betul Nah, untuk bertanya dan segala macam. ya. Oke, kita lanjut, Oke. Pak. Kita mungkin cukup sampai sekian Kita lanjut istirahatnya. Istirahatnya udah beres. Udah beres. Oke, sekarang kita bakal ngasih tugas ke kalian, yaitu yang pertama, silahkan kalian tulis di lembar baru N E U E R. Oke. Kemudian di bawahnya klik. R E U S. Oke. Sudah? Dilanjut di bawahnya R E I S. Dan selanjutnya ada B I E N E. Oke. Terus S C H W E I N S T E I G E R. Oke, udah. Udah? Selanjutnya ada K A umlaut atau A pakai titik 2 atasnya. Mhm. M M E N. Oke. Terus M U umlaut L L E R. Terus yang terakhir Selanjutnya ada S T R A kayak double S atau yang tadi yang tadi B kayak P itu. ya. Terus E. Yes. Silahkan kalian tulis dan kalian kerjakan cara bacanya kayak gimana. Kita kasih 2 menit. Jembol. Jumwol. Rokok deh, guys. Itu dari Lain. Ini si Jewan. Jewan, saya sadar Jewan. Oke guys, Maaf, kita lanjut. kita lanjut. Neuer. Itu kalian pasti kenal kiper Jerman itu Ya. Neuer. Dari kiper Jerman atau kiper Bayern Munchen. Itu Betul. kebanyakan anjir si Neuer atau si Neper. Padahal mah itu teh dibacanya Neuer. Neuer. Ada EU di sana. OI jadi Neuer. Neuer. Yang kedua itu kalian juga kenal di pemain Dortmund itu Ya, kan? Borussia Dortmund. Pemain sepak bola Dortmund, Reus. Itu si Reus. Itu dibacanya Royce. Royce, jadi Marco Reus. Marco Royce. Oke, Reis itu dibacanya Rice. Rais, artinya tuh beras. Betul. Ada EI di situ. Terus Biene, dibaca Biene. Biene. Terus Schweinsteiger, itu dibacanya Schweinsteiger. Schweinsteiger. Betul. Schweinsteiger. Terus Kamen, dibaca Kemen. ada A umlaut di situ, jadi E dibacanya ya. Terus Müller, Itu dibacanya Müller. Müller, jadi R di akhir kalimat tuh dibacanya K
nggak terlalu jelas gitu. Ya betul. Müller. Jadi bukan Müller. Apa itu bahasa Indonesianya? Sedangkan Müller. Müller. Ya, seperti Oke. itu. Terus yang terakhir Strasse, jadi Strasse. Jadi S-nya ada S Betul. ditahan, idgom gitu kan, Betul. dimasukkan Strasse. Oke. Pesan dari kami, silahkan kalian pelajari diulang lagi materi yang kami sampaikan. Terus kita akan lanjutkan materinya di hari, berarti sekarang Rabu, berarti Di hari Jumat. Betul. Di hari Jumat. Oke. Semoga materi pertama kita kali ini bermanfaat dan kalian pelajari, dan jangan capek-capek untuk latihan ataupun bertanya ke kita. Silahkan kalian tulis di komentar apapun pertanyaannya. Jangan Terus lupa subrek juga. kalau subscribe, kalau kalian suka pembelajaran dari kami, silahkan kalian subscribe, dan kami harapkan juga kalian subscribe, like, terus lebih bagus juga komentar Sebanyak-banyak. dan share. Oke? Betul. Semoga kalian juga bisa pergi ke Jerman menemui kita berdua. Kami Amin. traktir. Amin. Amin. Dia sebenarnya yang terakhir. Yoi. Kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.